Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, sebelum masuk ke pembahasan Persib Bandung, kita intermezzo sedikit mengenai 4 laga hasil dari laga Piala Dunia kemarin gitu ya, sampai dengan barusan teman-teman, yang mana ya semua dari 4 laga itu hasilnya imbang, termasuk jagoan saya Spanyol teman-teman yang ditahan imbang 0-0 oleh Tanjung Verde, yang mana ini juga ya kita mesti kasih applause gitu ya untuk penjaga gawangnya, luar biasa teman-teman, yang mana waduh ini kalau apa ya, nggak ada kipernya mungkin udah berapa nol gitu ya Spanyol menang. Tapi ya inilah laga perdana, biasanya sok aya gitu ya kejadian-kejadian yang memang di luar keinginan kita teman-teman. Tapi mudah-mudahan masih ada 3 laga lagi untuk Spanyol, ya minimal lolos fase grup dulu. Kedepannya ya kumahangkela ya, minimal kita doakan dulu saja, atau kita berharap untuk Spanyol lolos. Mungkin jagoan-jagoan teman-teman semua bagaimana, Portugal juga gitu ya, atau juga ada yang jagoin Prancis belum main, nanti katanya Prancis atau Irak juga nanti subuh gitu ya kalau nggak salah mainnya, yang mana kan kita berharap juga untuk Franz Putros ini semakin lama di Piala Dunia, semakin banyak cuan yang bisa didapatkan oleh Persib Bandung. Dan kabarnya memang katanya Persib Bandung sudah ingin mengajukan lagi perpanjangan kontrak, atau memang kontrak 1+1 katanya aktif. Nah ini belum bisa dikonfirmasi, tapi setidaknya kita punya pegangan gitu ya. Tinggal tergantung nanti setelah Piala Dunia selesai, Putros apakah akan tetap berseragam Persib Bandung atau tidak. Tapi ya manajemen Persib Bandung sedang berusaha sekuat tenaga teman-teman untuk minimalkan dari 11 pemain asing ini satu yang mungkin udah nggak ya, kayak Levin Kurzawa gitu ya. Kita sebelum ada Hatunuhun, kita masih berpikir positif ada 10 pemain asing sisa di Persib Bandung, yang mana dari 10 pemain ini itu hanya 2 lagi yang memang habis kontraknya gitu ya, yaitu Sergio Castel dan juga Franz Putros teman-teman. Yang 8 pemain lainnya masih punya 1 tahun kontrak dengan Persib Bandung sampai dengan Mei 2027. Nah, Putros dengan Castel ini kira-kira siapa yang akan dipertahankan atau yang akan diusahakan diperpanjang kontraknya? Ini juga menarik teman-teman. Mudah-mudahan ya Putros gitu ya, karena sekelas Peralta pun mengakui back yang paling sulit dilewati, yang paling sulit dilawan di Liga 1 adalah Putros teman-teman. Ini sekelas Peralta yang menjadi MVP gitu ya, atau pemain terbaik Liga Indonesia kemarin, yang menyatakan back yang paling sulit dilewati adalah Putros. Ini fakta teman-teman. Jadi ya manajemen juga dengan segala kemampuannya memberi satu waktu khusus untuk Putros menyelesaikan tugasnya di Piala Dunia. Setelah itu baru nego-negoan gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ini juga berjalan lancar. Nah, kabar baiknya insya Allah katanya teman-teman, ini bocoran terakhir dari kemarin, hasil katanya ya apa ya, belum hilalnya belum disebutkan siapa, tapi ada kemungkinan Persib Bandung merekrut pemain dari kawasan Asia Tenggara atau dari ASEAN teman-teman. Ini juga kalau kita lihat kan dari ASEAN siapa sih gitu ya, pemain asing yang memang bisa masuk ke Persib Bandung secara nilai koefisien Indonesia sekarang lagi bagus juga gitu ya. Katakanlah dari Malaysia
pemain tim nasionalnya yang bagus Saha gitu ya, pemain dari Singapura atau dari Filipina lagi bisa jadi gitu ya yang bermain di Indonesia atau Thailand, teman-teman. Ini menarik, Thailand gitu ya, terutama Thailand. Apakah ada satu pemain Thailand yang akan bergabung dengan Persib Bandung di musim depan? Ini harus kita lingkarin, teman-teman. Untuk Thailand bisa juga dari Vietnam atau dari ya Timur Leste, Gali Freitas mungkin atau siapa. Nah, ini kita juga belum bisa memastikan, tapi hasil kemarin manajemen Persib Bandung ini bersilaturahmi dengan konten kreator gitu ya, yang mana yang mudah-mudahan musim depan lebih bisa bersinergi lagi gitu ya, yang mana ya media Persiban gitu ya dengan manajemen bisa lurus atau bisa sejalan apa yang diinginkan cita-citanya gitu ya. Nah, ini ya kita juga doakanlah yang memang baik-baik saja, kumaha saena gitu ya buat Persib Bandung dan seluruh ekosistem di dalamnya, teman-teman, biar tidak ada lagi saling sikut-sikutan, tidak ada lagi saling poyok-poyokan gitu ya, dan ini semuanya berpikir positif. Media dan manajemen ya setidaknya bisa mengalirkan energi positif untuk tim Persib Bandung, karena bermain di Asia kita juga butuh support atau dukungan dari teman-teman media gitu katanya. Nah, ini juga memang bocorannya kenapa sampai dengan Persib Bandung akan merekrut, kemungkinan teman-teman merekrut pemain dari ASEAN, tapi katanya ya sudah ada yang deal, tapi saya nggak tahu apakah memang dealnya ini pemain dari ASEAN atau pemain asing yang dari Eropa gitu ya, atau ya dari manapun itulah. Nah, ini yang menarik bahwa yang kita dapatkan musim depan kan kita ikut Shopee Cup, teman-teman. Nah, Shopee Cup ini kan ada detail atau regulasi yang menyatakan bahwa pemain asing yang boleh bermain di Shopee Cup ini adalah 4 pemain asing, 3+1, maksudnya 4 tuh 3+1, 3 pemain asing dari negara manapun, dan 1 pemain asing harus ada dari klub-klub di AFC katanya, atau dari ya kawasan Asia Tenggara, teman-teman. Nah, ini menarik, apakah memang benar pemain dari Thailand atau dari mana ya, kita juga terus teman-teman pantengin dulu gitu ya bagaimana kelanjutannya. Minimal ban FIFA untuk Persib Bandung ini dicabut dulu, baru bisa kita umumkan Wilujeng Sumping. Itu yang tugas pertama manajemen mah urusin untuk Daisuke Sato gitu ya. Permasalahannya selesai itu, saya pikir akan bebeledagan lah untuk Wilujeng Sumping ataupun Hatunuhun. Untuk saat ini memang ditahan dulu karena ya klub-klub lain juga sama, teman-teman. Semakin lama mengumumkan pemainnya, semakin ada sesuatu yang mungkin gitu ya mereka simpan. Jadi ya sudah, kita mah dinikmatin aja. Perumoran kode duniawi ini ya seru gitu ya kalau memang kita dibawa santai, tapi kalau yang serius banget, aduh iraha Wilujeng Sumpingnya, aduh iraha ini siapa aja, nah itu memang rada riwet gitu ya, riet lah kando Mas Takage rada kumaha, tapi ya disantein aja lah, dibawa santai. Tapi minimal sudah ada info, teman-teman, sudah ada yang deal katanya, tapi saya nggak tahu apakah dari Eropa, Amerika Latin, atau dari kawasan Asia Tenggara, karena kebutuhan regulasi di di Shopee Cup, teman-teman gitu ya. Nah, ini yang mana ya mudah-mudahan dari manapun itu segera selesai gitu ya, segera rampung, sehingga bisa secepatnya ada kabar baik Wilujeng Sumping, teman-teman. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan yang memang masuk ke tim redaksi, tapi ini sedikit saja teman-teman, punten pisan. Yang pertama, Kang, target Persib musim ini gimana? Salam dari Bobotoh, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kalau target Persib di musim depan, maksudnya itu kalau menurut Wah Haji Umuh di Liga 1 atau BRI Super League, kita tetap
menargetkan juara, katanya untuk mempertahankan gelar juara gitu ya. Tapi kalau untuk di kompetisi yang lainnya masih belum terkonfirmasi apa untuk targetnya. Tapi kalau di Liga 1 aja udah targetnya juara lagi, ya di liga lain minimal bisa melangkah sejauh-jauhnya. Tapi nantilah kita coba lihat dulu gitu ya untuk target dari Persib ini bagaimana setelah semuanya berkumpul. Jadi ya biar pasti gitu ya. Tapi kalau untuk target di Liga 1, Haji Umu udah ngomong jauh-jauh hari bahwa kita targetnya ya juara lagi gitu ya di Liga Domestik. Lalu selanjutnya Kang Roni, rumput GBLA sanes Kelestarindo deui sauna ayeuna nya ku Kediri Soccer Field. Oh ya, KSF Kediri Soccer Field. Ya itu kan baru di apa ya, ya belum, intinya mah gini teman-teman, ada beberapa pilihan, tapi kalau intinya atau hasilnya manajemen menjatuhkan pilihan kepada KSF ini ya mangga gitu ya. Itu mah yang penting kan kita sebagai bobotoh mah seneng-seneng aja gitu ya. Nu saena wae gitu. Kemarin makan lagi trending ya gitu ya. Nu saena wae lah kanggo Persib mah kumaha, mau dari KSF, mau dari Kediri itu, mau dari yang lain kan, ini juga baru tahap apa namanya itu survei gitu ya. Nah ini juga ada beberapa calonnya, bisa jadi sama Lestarindo lagi atau bagaimana ya, kita juga tunggu hasil akhirnya saja teman-teman. Tapi minimal semakin lama ya semakin menggerus waktunya, karena kita 12 Agustus sudah harus memulai kualifikasi ACL 2 gitu ya. Jadi ya ini semakin tipis teman-teman, 2 bulan kurang gitu ya untuk penyelesaiannya. Apakah bisa atau tidak ya kita doakan yang terbaik teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.